Tribun News Update pagi hari ini Tribuners bareng sama Nila Irda kembali nemenin kamu ya selama 30 menit ke depan. Selamat Lebaran Tribuners. Hari ini sudah kembali lagi Nila bakalan update informasi terkini buat Tribuners yang mungkin hari ini masih beraktivitas, masih lebaran atau udah liburan gitu ya. Jadi kita langsung aja mulai ini dari berbagai case ya Tribuners ya, mulai dari isu nasional, internasional, kriminal, regional. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama. Kabar duka nih Tribuners menyelimuti kepolisian daerah Polda Maluku karena Panit Intelkam Polsek Wahai yaitu Bribka Husni Abdullah dilaporkan gugur saat menjalankan tugas pengamanan bentrok antar warga di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis 3 April 2025. Dari informasi Tribuners, Bribka Husni Abdullah ini dikonfirmasi oleh Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Maluku bahwa memang gugurnya almarhum karena insiden yang menewaskan sejumlah orang begitu ya. Jadi diketahui bahwa memang anggota Polsek Wahai ini menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal hingga meninggal dunia. Bentrok ini Tribuners menelan korban jiwa yang terjadi antara warga desa Sawai dan juga dusun Rumah Olat Kabupaten Maluku Tengah. Aibda Husni Abdullah saat itu diketahui tengah bertugas di lokasi untuk mengamankan situasi ya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih parah. Nah, pihak Polda Maluku juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Polres Maluku Tengah dan juga Polsek Wahai terkait kronologis kejadian secara detail dan juga tindak lanjut yang akan diambil dalam kasus ini. Gugurnya Aibda Husni Abdullah ini menambah daftar panjang ya Tribuners ya aparat kepolisian yang menjadi korban saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian tentunya Tribuners nantinya akan melakukan investigasi mendalam terkait insiden ini untuk mengungkap pelaku penembakan dan apa sebenarnya motif dibalik penembakan tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya. Insiden ini diketahui terjadi saat dua kelompok pemuda di Seram Utara, Maluku Tengah ini terlibat bentrok ya Tribuners ya. Dari informasi yang terjadi, bentrokan sendiri antara kelompok desa Sawai dengan warga dari Rumah Olat yang terjadi sejak pagi dan sudah ada korban jiwa atas insiden ini. Bupati Maluku Tengah Awad Amir Zulkarnain juga membenarkan adanya bentrokan tersebut. Sementara dari konfirmasi Tribuners bahwa memang diharapkan bentrokan ini situasinya bisa meredam karena memang momennya adalah momen Lebaran ya yang harusnya diisi dengan banyak silaturahmi sesama bersaudara. Nah, update terkini yang bisa kita informasikan juga bahwa memang kondisi di lokasi memang sudah mulai kondusif Tribuners dan sekarang pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan peredaman kondisi di lapangan begitu ya, termasuk juga mendalami apa motif dibalik penembakan yang menewaskan seorang anggota kepolisian ini. Dari kabar tersebut, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners ingat sosok Sandi Butar-Butar. Nah, ini ternyata Sandi Butar-Butar sudah dipecat kembali. Artinya sudah dua kali mendapatkan surat pemecatan dari petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok ya, Tribuners ya. Sebelumnya, setelah dipecat pertama kali, Sandi Butar-Butar ini dibantu oleh Wali Kota Depok pun juga Gubernur Jawa Barat untuk bisa bekerja kembali sebagai petugas P3K. Dan kita juga jadi ingat nih Tribuners bahwa sebelum dipecat untuk kedua kalinya, Sandi Butar-Butar ini sudah pernah mendapatkan nasihat langsung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini Tribuners menuturkan bahwa sedianya Sandi Butar-Butar ini lebih banyak bekerja saja begitu ya daripada kemudian bekerja hanya dengan mulut. Bersama dengan kuasa hukumnya Diolo Yumara, Sandi ini sempat berkunjung ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Pertemuan ini juga berisi cerita Sandi mengenai perjalanan karirnya sebagai anggota Damkar Depok, termasuk pengalamannya menjadi korban perundungan, gaji yang dipotong, sampai dengan kondisi alat pemadam kebakaran yang memprihatinkan. Deddy Mulyadi yang menanggapi curhatan ini juga kemudian memberikan nasihat jika Sandi Butar-Butar kembali bekerja sebagai petugas damkar ini
memang harus jangan terlalu banyak mengoceh keluar begitu ya, karena pimpinan juga pasti akan pusing. Sehingga Sandi sendiri mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapatkan anggota Damkar ini sudah nyaman. Orang nomor satu di Jawa Barat ini, KDM juga menuturkan bahwa dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran di Kota Depok. Sandi putar-putar sendiri sekarang ini sudah dipecat ya Tribuners ya setelah mendapatkan 4 kali surat peringatan ketika kembali bekerja di instansi tersebut dengan status sebagai P3K. SP pertama terbit pada 13 Maret karena diduga adanya pelanggaran aturan yang tidak masuk kerja pada hari piket. Kemudian SP kedua ini terbit pada 17 Maret yang menyebut kalau Sandi ini lalai dan tidak mengikuti apel pagi. Kemudian SP ketiga pada 18 Maret diduga bahwa Sandi Butar-Butar ini melanggar pemakaian fasilitas Dinas Damkar tanpa izin. Begitu. Kemudian SP keempat pada 20 Maret adalah karena membagikan informasi yang berkaitan soal tugas dan kewajiban kedinasan kepada pihak luar tanpa adanya izin dari atasan. Sehingga secara resmi kemudian Sandi Butar-Butar ini sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas Damkar Kota Depok meskipun sebelumnya sempat diusahakan untuk bisa bekerja kembali. Kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kasus tewasnya jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yaitu Juwita 23 tahun begitu ya, sampai sekarang masih menjadi sorotan publik. Juwita sendiri diduga dibunuh oleh calon suaminya, Tribuners, yaitu Jumran alias J, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur yang berpangkat Kelasi 1. Terbaru Tribuners, muncul dugaan bahwa J ini bukan satu-satunya pelaku dalam kasus pembunuhan Juwita. Dugaan ini muncul setelah penyidik Detasmen Polisi Militer atau Denpom Lanal Banjarmasin mengamankan 2 barang bukti baru berupa 1 unit sepeda motor dan juga 1 unit mobil. Tim kuasa hukum keluarga korban juga minta penyidik untuk kemudian mengembangkan proses penyidikan kasus ini. Pazri juga melalui kuasa hukum keluarga korban yaitu Muhammad Pazri ini mengatakan bahwa pihaknya menduga ada keterlibatan orang lain Tribuners dalam kasus tewasnya Juwita. Pazri ini juga meminta penyidik Denpom Lanal Banjarmasin untuk kemudian memeriksa kembali seluruh rekaman CCTV di sepanjang rute tempat jasad korban ini ditemukan. Juwita sendiri adalah kontributor media online di wilayah Banjarbaru, Martapura, Kalsel ya Tribuners ya, yang mana jasadnya ini ditemukan di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang Banjarbaru pada hari Sabtu 22 Maret lalu. Nah, J atau calon suami dari Juwita ini kemudian diduga menjadi pelaku pembunuhan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan sekarang juga sudah ditahan di Denpom Lanal Banjarmasin setelah mengakui perbuatannya. Tapi kemudian kasus ini semakin berkembang ya Tribuners ya untuk mengungkap apa motifnya, kemudian bagaimana kemudian Juwita ini terbunuh, kronologisnya seperti apa, dan apa sebenarnya siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Dari kabar regional itu kita beralih ke informasi selanjutnya dari isu politik Tribuners. Seperti yang kita tahu bahwa putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Mas Didit atau Ragowo Hedi Prasetyo begitu ya. Ini nih sowan atau berkunjung ke beberapa petinggi elit dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, Mas Didit ini kemudian dinilai bisa diterima seluruh kalangan ya Tribuners ya, termasuk pujian ini juga dilontarkan oleh Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Gibran membenarkan bahwa Didit sejak di Jakarta memang telah memberitahu dirinya akan bertolak ke Solo diantaranya untuk sowan ke kediaman Pak Jokowi, kemudian juga sowan ke kediaman Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, termasuk juga datang ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya Tribuners ya. Mas Gibran pun berkelakar bahwa dirinya ini kalah cepat dari Didit Prabowo yang lebih dulu bisa sungkem kepada sang ayah begitu ya. Didit Prabowo sendiri disebut bisa diterima semua pihak seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Bahkan Didit Prabowo ini juga di mata Mas Gibran adalah sosok yang hangat kepada seluruh orang, begitu Tribuners. Kemudian Mas Gibran juga mencontohkan ketika perayaan ulang tahun beberapa waktu lalu
Didit Prabowo ini bisa mempertemukan anak-anak Presiden RI dari masa ke masa. Mas Gibran juga menyebut apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini begitu luar biasa dan kemudian patut diapresiasi begitu ya, karena Mas Didit ini bisa mewakili sang ayah begitu untuk bisa menjaga hubungan baik dengan seluruh mantan presiden di tanah air ini. Seperti yang diketahui juga nih Tribuners bahwa memang Mas Didit ini mengikuti open house ya di Istana Negara dan kemudian bertolak ke Solo untuk sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Senin 31 Maret 2025 siang. Dan yang menjadi sorotan adalah momen dari Mas Didit ini berfoto bersama ya dengan sejumlah petinggi publik yang disowani begitu termasuk dengan Pak Jokowi, Bu Mega dan juga Bapak SBY itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi Tribuners ke informasi selanjutnya masih berkaitan soal isu politik begitu ya. Pada momen Lebaran tahun 2025 ini Tribuners, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI kelima Bu Megawati Soekarno Putri ternyata hampir sempat berkomunikasi melalui sambungan video call, panggilan video. Tapi sayangnya hal tersebut belum jadi terlaksana. Hal ini gagal Tribuners karena memang Mas Didit yang ketika itu sowan ke kediaman Bu Mega ini harus pergi atau meninggalkan rumah Megawati untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Mas Didit ini sebelumnya datang ke rumah Megawati dan bersilaturahmi pada hari pertama Lebaran yaitu tanggal 31 ya. Dan disampaikan juga oleh Mbak Puan atau Ketua DPR Puan Maharani ini juga mengatakan bahwa ada rencana bahwa memang Pak Prabowo ini akan video call dengan Bu Megawati ketika Mas Didit ini ada di kediaman Bu Mega. Tapi kemudian harus cepat-cepat pergi untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Megawati sendiri juga menitipkan salam kepada Prabowo Subianto melalui Mas Didit dan mendoakan agar sang presiden bisa sehat selalu begitu ya. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang sudah sangat dinantikan oleh banyak pihak begitu Tribuners dan terbaru kabarnya ini juga akan secepatnya dilaksanakan begitu ya berdasarkan keterangan dari Mbak Puan Maharani. Begitupun dengan konfirmasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga menegaskan bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo memang teragenda akan melakukan pertemuan. Tapi mengenai tanggal pastinya Tribuners pihak Gerindra maupun PDIP sendiri masih belum mau membeberkan begitu ya, hanya meminta masyarakat menunggu momen pertemuan kedua tokoh yang akan dilakukan secepatnya ini. Mumpung juga masih momen Lebaran ya Tribuners ya, jadi ada banyak bahasan nih yang juga bisa dilakukan bersama dengan Pak Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, dari informasi ini kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini membuat klarifikasi Tribuners tentang beredarnya kabar bahwa jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia harus punya surat keterangan kepolisian. Kapolri membantah bahwa jurnalis asing ini harus punya SKK begitu ya. Menurutnya jurnalis asing ini tetap bisa melakukan tugasnya meliput di Indonesia tanpa SKK asalkan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Listio Sigit juga menegaskan bahwa surat keterangan kepolisian tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing karena menurutnya jika penjamin tidak mengajukan SKK, SKK tersebut juga tidak akan terbit. Nah, Kapolri ini kemudian mempersilahkan kalau memang ada jurnalisasi yang ingin membuat SKK ya. Tidak hanya itu, Kapolri ini juga menyebut bahwa jurnalis asing bisa meminta perlindungan polisi jika meliput di wilayah rawan konflik, misalnya di wilayah Papua. Ini munculnya ada kabar bahwa memang jurnalis harus punya surat keterangan kepolisian ini ya Tribuners ya. Ini tuh sebelumnya viral di media sosial dan kemudian menuai sorotan dari sejumlah lembaga masyarakat. Namun kemudian sudah langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dalam hal ini langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari kabar ini kita lanjut lagi ke informasi lainnya Tribuners. Sempat viral kemarin ya sosok Sugianto. Ini adalah pekerja migran Indonesia yang menyelamatkan seorang lansia dari kebakaran hutan di wilayah Korea Selatan Tribuners. Setelah aksinya ini menuai
pujian dari berbagai pihak. Sugianto ini dikabarkan mendapatkan penghargaan Tribuners dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding begitu ya. Dari pemberitaan sendiri yang ada Tribuners, rencana pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Menteri Karding saat melakukan video call dengan Sugianto secara langsung. Nah, beliau ini berjanji bahwa pemerintah Indonesia nantinya akan memberikan penghargaan kepada Sugianto melalui keluarga yang ada di Indramayu, Jawa Barat, Tribuners. Karding ini juga mengatakan apa yang dilakukan Sugianto ini bisa menjadi contoh bagi semua orang begitu ya, yang kemudian bisa menginspirasi juga Tribuners. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menjadikan Sugianto ini sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Bahkan Karding juga berjanji akan membantu Sugianto untuk mendapatkan visa F2 seperti yang dijanjikan oleh pemerintah Korea Selatan. Menanggapi hal ini, Tribuners, Sugianto juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas perhatian pemerintah Indonesia, termasuk yang disampaikan langsung melalui Menteri Karding. Di kesempatan yang sama juga Tribuners, Sugianto ini sempat cerita begitu ya bagaimana kronologi dirinya ini membantu menyelamatkan lansia dari kebakaran hutan di Korea Selatan. Ketika itu Sugianto menyebut dirinya mengevakuasi lansia dari kebakaran hutan dengan menggendongnya kurang lebih 150 meter menjauh dari titik api, dan aksinya ini juga menjadi sorotan dan kemudian viral hingga membuat Sugianto ini masuk ke dalam pemberitaan-pemberitaan di Korea Selatan. Dari kabar ini kita lanjut lagi ya Tribuners ya ke informasi lainnya. Ini update terbaru soal gempa yang terjadi di wilayah Myanmar. Pada Kamis 3 April jumlah korban meninggal dunia dalam gempa Myanmar ini sendiri mencapai 3.085 jiwa Tribuners, dengan lebih dari 4.700 lainnya terluka dan 341 orang lagi masih hilang. Cuaca panas dan juga hujan deras di Myanmar ini justru beresiko memperburuk kondisi kesehatan para korban gempa Tribuners yang sekarang ini mengungsi di luar ruangan. Sementara itu, upaya penyelamatan juga semakin sulit dilakukan karena adanya konflik perang saudara yang sampai sekarang sedang berlangsung. Gempa ini mengguncang wilayah yang dihuni sekitar 28 juta orang yang meruntuhkan bangunan termasuk rumah sakit dan juga menghancurkan banyak pemukiman. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini juga memperingatkan Tribuners soal resiko akan meningkatnya wabah penyakit kolera dan juga penyakit lainnya di daerah-daerah yang paling parah terdampak seperti Mandalay, Sagaing dan juga Naypyidaw begitu ya. Selain kolera, penyakit kulit misalnya malaria, bahkan demam berdarah, ini juga menjadi ancaman besar di tengah kondisi yang semakin memburuk ini. Dalam hal ini, WHO sendiri sudah menyiapkan bantuan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 16,5 miliar rupiah, termasuk kantong jenazah untuk mengevakuasi para korban. Kerusakan parah pada fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit yang hancur di Mandalay dan Naypyidaw juga membuat upaya penanganan kesehatan memang cukup sulit begitu ya, dan ribuan orang kehilangan rumah juga terpaksa tinggal di luar ruangan dengan suhu udara yang mencapai 38 derajat Celcius. Sementara rumah sakit darurat juga didirikan di luar ruangan untuk merawat para pasien. Kita juga berharap nantinya banyaknya bantuan dari pihak-pihak lain termasuk negara-negara lain ini bisa membantu seluruh proses evakuasi pasca gempa besar yang terjadi di wilayah Myanmar ini. Dari kabar tersebut kita lanjut lagi Tribuners ke informasi selanjutnya. Peringatan untuk Amerika Serikat Tribuners bahwa Iran bisa mempercepat pembuatan rudal nuklir mereka. Iran ini bisa memperkaya uranium yang cukup hingga mencapai tingkat senjata untuk bisa membuat 5 perangkat nuklir dalam 1 minggu berdasarkan keterangan sejumlah analis. Namun kemampuan Teheran untuk membangun senjata peluncur rudal yang layak kemungkinan akan memakan waktu antara 6 sampai 18 bulan menurut laporan intelijen dari Amerika Serikat, menyusul ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Penasehat senior pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran akan memperoleh senjata semacam ini jika diserang oleh Amerika
Amerika Serikat. Hal ini menjadikan bulan-bulanan mendatang sebagai periode krusial ya Tribuners ya bagi kawasan tersebut yang mana memang potensi konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat ini semakin besar. Meskipun tidak ada satupun sentrifuge Iran yang memperkaya uranium hingga ke tingkat 90% yang mendefinisikan material kelas senjata Tribuners, Iran sendiri diketahui punya persediaan yang diperkaya hingga 60% begitu ya, yang nantinya bisa digunakan untuk membuat rudal nuklir. Dengan pengayaan ini, Tribuners, bahan bakar yang diterima juga akan lebih besar hingga 5 hulu ledak nuklir dalam waktu 1 minggu atau 8 hulu ledak dalam waktu 2 minggu. Iran sendiri melacak kemampuan negara ini membuat senjata nuklir. Jika dikonfirmasi angka-angka tersebut, Tribuners memang cukup besar meskipun harus diproses lebih lanjut begitu ya menjadi komponen senjata. Nah, konflik atau perang antara saling klaim antara Iran dan juga Amerika Serikat ini terjadi setelah Amerika Serikat sendiri mengerahkan sejumlah pesawat siluman begitu ya yang kemudian diprediksi akan digunakan untuk menyerang situs nuklir Iran. Sementara itu Iran sendiri tidak tinggal diam Tribuners. Iran mengatakan sudah memodifikasi kapal menjadi kapal induk begitu ya yang nantinya juga akan memperkuat diri dengan rudal nuklir yang tidak terdefinisi dan nantinya bisa meledakkan wilayah atau titik terpencil di Samudra Hindia yang saat ini dipakai oleh Amerika Serikat untuk menyimpan sejumlah pesawat pembom mereka. Kita lanjut lagi dari isu internasional ini ke informasi selanjutnya, Tribuners. Amerika Serikat sendiri mengirimkan tim tanggap bencana ya yang terdiri dari 3 orang untuk membantu korban gempa di Myanmar. Nah, jumlah ini tidak sebanding Tribuners dengan jumlah bantuan yang dikirimkan oleh Rusia maupun China yang sama-sama merupakan negara besar begitu ya. Kedua negara ini lebih dulu mengirim ratusan relawan termasuk petugas medis untuk membantu mengevakuasi korban gempa dari reruntuhan. Untuk itu, ex-pimpinan bantuan bencana di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ini mengkritik habis keputusan dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Adapun tim yang jauh lebih besar yang terdiri dari para ahli pencarian dan penyelamatan Tiongkok dan Rusia ini sudah berada di negara tersebut selama berhari-hari, tapi Amerika Serikat sendiri bahkan tidak mengerahkan banyak bantuan tenaga begitu ya untuk bisa membantu evakuasi yang terjadi di Myanmar sendiri. Jumlah korban meninggal dunia sendiri menurut junta penguasa Myanmar Tribuner sudah mencapai lebih dari 3.000 jiwa, namun model prediktif survei geologi Amerika Serikat ini memperkirakan bahwa angka tersebut pada akhirnya bisa mencapai 10.000 jiwa. Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mensurvei kerusakan akibat gempa di Myanmar pada hari Selasa ini juga mendesak masyarakat untuk bisa meningkatkan bantuan mereka sebelum musim hujan yang semakin dekat bisa memperburuk kondisi yang memang sudah mengerikan. Nah, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar mengumumkan sudah memberikan sumbangan bantuan hingga 2 juta US dollar begitu Tribuners. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tony Brush juga bilang kalau tim penilai yang terdiri dari 3 orang ini akan mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak masyarakat termasuk tempat tinggal darurat, makanan, kebutuhan medis dan juga akses air. Tapi jumlah ini dinilai terlalu kecil Tribuners dari banyaknya pihak-pihak terkait di Amerika Serikat yang sedianya bisa membantu untuk turun langsung ke wilayah Myanmar untuk mengevakuasi para korban. Demikian Tribuners update informasi kita dalam Tribun News update kali ini. Terima kasih banyak sudah bersama Indila Irda. Nanti kita akan ketemu lagi untuk update informasi lainnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun News Update pagi hari ini Tribuners bareng sama Nila Irda kembali nemenin kamu ya selama 30 menit ke depan. Selamat Lebaran Tribuners. Hari ini sudah kembali lagi Nila bakalan update informasi terkini buat Tribuners yang mungkin hari ini masih beraktivitas, masih lebaran atau udah liburan gitu ya. Jadi kita langsung aja mulai ini dari berbagai case ya Tribuners ya, mulai dari isu nasional, internasional, kriminal, regional. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama. Kabar duka nih Tribuners menyelimuti kepolisian daerah Polda Maluku karena Panit Intelkam Polsek Wahai yaitu Bribka Husni Abdullah dilaporkan gugur saat menjalankan tugas pengamanan bentrok antar warga di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis 3 April 2025. Dari informasi Tribuners, Bribka Husni Abdullah ini dikonfirmasi oleh Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Maluku bahwa memang gugurnya almarhum karena insiden yang menewaskan sejumlah orang begitu ya. Jadi diketahui bahwa memang anggota Polsek Wahai ini menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal hingga meninggal dunia. Bentrok ini Tribuners menelan korban jiwa yang terjadi antara warga desa Sawai dan juga dusun Rumah Olat Kabupaten Maluku Tengah. Aibda Husni Abdullah saat itu diketahui tengah bertugas di lokasi untuk mengamankan situasi ya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih parah. Nah, pihak Polda Maluku juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Polres Maluku Tengah dan juga Polsek Wahai terkait kronologis kejadian secara detail dan juga tindak lanjut yang akan diambil dalam kasus ini. Gugurnya Aibda Husni Abdullah ini menambah daftar panjang ya Tribuners ya aparat kepolisian yang menjadi korban saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian tentunya Tribuners nantinya akan melakukan investigasi mendalam terkait insiden ini untuk mengungkap pelaku penembakan dan apa sebenarnya motif dibalik penembakan tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya. Insiden ini diketahui terjadi saat dua kelompok pemuda di Seram Utara, Maluku Tengah ini terlibat bentrok ya Tribuners ya. Dari informasi yang terjadi, bentrokan sendiri antara kelompok desa Sawai dengan warga dari Rumah Olat yang terjadi sejak pagi dan sudah ada korban jiwa atas insiden ini. Bupati Maluku Tengah Awad Amir Zulkarnain juga membenarkan adanya bentrokan tersebut. Sementara dari konfirmasi Tribuners bahwa memang diharapkan bentrokan ini situasinya bisa meredam karena memang momennya adalah momen Lebaran ya yang harusnya diisi dengan banyak silaturahmi sesama bersaudara. Nah, update terkini yang bisa kita informasikan juga bahwa memang kondisi di lokasi memang sudah mulai kondusif Tribuners dan sekarang pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan peredaman kondisi di lapangan begitu ya, termasuk juga mendalami apa motif dibalik penembakan yang menewaskan seorang anggota kepolisian ini. Dari kabar tersebut, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners ingat sosok Sandi Butar-Butar. Nah, ini ternyata Sandi Butar-Butar sudah dipecat kembali. Artinya sudah 2 kali mendapatkan surat pemecatan dari petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok ya, Tribuners ya. Sebelumnya, setelah dipecat pertama kali, Sandi Butar-Butar ini dibantu oleh Wali Kota Depok pun juga Gubernur Jawa Barat untuk bisa bekerja kembali sebagai petugas P3K. Dan kita juga jadi ingat nih Tribuners bahwa sebelum dipecat untuk kedua kalinya, Sandi Butar-Butar ini sudah pernah mendapatkan nasihat langsung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini Tribuners menuturkan bahwa sedianya Sandi Butar-Butar ini lebih banyak bekerja saja begitu ya daripada kemudian bekerja hanya dengan mulut. Bersama dengan kuasa hukumnya Diolopa Yumara, Sandi ini sempat berkunjung ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Pertemuan ini juga berisi cerita Sandi mengenai perjalanan karirnya sebagai anggota Damkar Depok, termasuk pengalamannya menjadi korban perundungan, gaji yang dipotong, sampai dengan kondisi alat pemadam kebakaran yang memprihatinkan. Deddy Mulyadi yang menanggapi
curhatan ini juga kemudian memberikan nasihat jika Sandi Butar-Butar kembali bekerja sebagai petugas damkar ini memang harus jangan terlalu banyak mengoceh keluar begitu ya, karena pimpinan juga pasti akan pusing. Sehingga Sandi sendiri mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapatkan anggota damkar ini sudah nyaman. Orang nomor satu di Jawa Barat ini, KDM juga menuturkan bahwa dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran di Kota Depok. Sandi Putar-Putar sendiri sekarang ini sudah dipecat ya Tribuners ya setelah mendapatkan 4 kali surat peringatan ketika kembali bekerja di instansi tersebut dengan status sebagai P3K. SP pertama terbit pada 13 Maret karena diduga adanya pelanggaran aturan yang tidak masuk kerja pada hari piket. Kemudian SP kedua ini terbit pada 17 Maret yang menyebut kalau Sandi ini lalai dan tidak mengikuti apel pagi. Kemudian SP ketiga pada 18 Maret diduga bahwa Sandi Butar-Butar ini melanggar pemakaian fasilitas Dinas Damkar tanpa izin. Begitu. Kemudian SP keempat pada 20 Maret adalah karena membagikan informasi yang berkaitan soal tugas dan kewajiban kedinasan kepada pihak luar tanpa adanya izin dari atasan. Sehingga secara resmi kemudian Sandi Butar-Butar ini sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas Damkar Kota Depok meskipun sebelumnya sempat diusahakan untuk bisa bekerja kembali. Kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kasus tewasnya jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yaitu Juwita 23 tahun begitu ya, sampai sekarang masih menjadi sorotan publik. Juwita sendiri diduga dibunuh oleh calon suaminya, Tribuners, yaitu Jumran alias J, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur yang berpangkat Kelasi 1. Terbaru Tribuners, muncul dugaan bahwa J ini bukan satu-satunya pelaku dalam kasus pembunuhan Juwita. Dugaan ini muncul setelah penyidik Detasmen Polisi Militer atau Denpom Lanal Banjarmasin mengamankan 2 barang bukti baru berupa 1 unit sepeda motor dan juga 1 unit mobil. Tim kuasa hukum keluarga korban juga minta penyidik untuk kemudian mengembangkan proses penyidikan kasus ini. Pazri juga melalui kuasa hukum keluarga korban yaitu Muhammad Pazri ini mengatakan bahwa pihaknya menduga ada keterlibatan orang lain Tribuners dalam kasus tewasnya Juwita. Pazri ini juga meminta penyidik Denpom Lanal Banjarmasin untuk kemudian memeriksa kembali seluruh rekaman CCTV di sepanjang rute tempat jasad korban ini ditemukan. Juwita sendiri adalah kontributor media online di wilayah Banjarbaru, Martapura, Kalsel ya Tribuners ya, yang mana jasadnya ini ditemukan di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang Banjarbaru pada hari Sabtu 22 Maret lalu. Nah, J atau calon suami dari Juwita ini kemudian diduga menjadi pelaku pembunuhan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan sekarang juga sudah ditahan di Denpom Lanal Banjarmasin setelah mengakui perbuatannya. Tapi kemudian kasus ini semakin berkembang ya Tribuners ya untuk mengungkap apa motifnya, kemudian bagaimana kemudian Juwita ini terbunuh, kronologisnya seperti apa, dan apa sebenarnya siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Dari kabar regional itu kita beralih ke informasi selanjutnya dari isu politik Tribuners. Seperti yang kita tahu bahwa putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Mas Didit atau Ragowo Hedi Prasetyo begitu ya. Ini nih sowan atau berkunjung ke beberapa petinggi elit dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, Mas Didit ini kemudian dinilai bisa diterima seluruh kalangan ya Tribuners ya, termasuk pujian ini juga dilontarkan oleh Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Gibran membenarkan bahwa Didit sejak di Jakarta memang telah memberitahu dirinya akan bertolak ke Solo diantaranya untuk sowan ke kediaman Pak Jokowi, kemudian juga sowan ke kediaman Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, termasuk juga datang ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya Tribuners ya. Mas Gibran pun berkelakar bahwa dirinya ini kalah cepat dari Didit Prabowo yang lebih dulu bisa sungkem kepada sang ayah begitu ya. Didit Prabowo sendiri disebut bisa diterima semua pihak seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Bahkan Didit Prabowo ini juga di mata Mas Gibran adalah sosok yang hangat kepada seluruh orang, begitu Tribuners. Kemudian Mas Gibran juga mencontohkan ketika perayaan ulang tahun beberapa waktu lalu
Didit Prabowo ini bisa mempertemukan anak-anak Presiden RI dari masa ke masa. Mas Gibran juga menyebut apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini begitu luar biasa dan kemudian patut diapresiasi begitu ya, karena Mas Didit ini bisa mewakili sang ayah begitu untuk bisa menjaga hubungan baik dengan seluruh mantan presiden di tanah air ini. Seperti yang diketahui juga nih Tribuners bahwa memang Mas Didit ini mengikuti open house ya di Istana Negara dan kemudian bertolak ke Solo untuk sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Senin 31 Maret 2025 siang. Dan yang menjadi sorotan adalah momen dari Mas Didit ini berfoto bersama ya dengan sejumlah petinggi publik yang disowani begitu termasuk dengan Pak Jokowi, Bu Mega dan juga Bapak SBY itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi Tribuners ke informasi selanjutnya masih berkaitan soal isu politik begitu ya. Pada momen Lebaran tahun 2025 ini Tribuners, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI kelima Bu Megawati Soekarno Putri ternyata hampir sempat berkomunikasi melalui sambungan video call, panggilan video. Tapi sayangnya hal tersebut belum jadi terlaksana. Hal ini gagal Tribuners karena memang Mas Didit yang ketika itu sowan ke kediaman Bu Mega ini harus pergi atau meninggalkan rumah Megawati untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Mas Didit ini sebelumnya datang ke rumah Megawati dan bersilaturahmi pada hari pertama Lebaran yaitu tanggal 31 ya. Dan disampaikan juga oleh Mbak Puan atau Ketua DPR Puan Maharani ini juga mengatakan bahwa ada rencana bahwa memang Pak Prabowo ini akan video call dengan Bu Megawati ketika Mas Didit ini ada di kediaman Bu Mega. Tapi kemudian harus cepat-cepat pergi untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Megawati sendiri juga menitipkan salam kepada Prabowo Subianto melalui Mas Didit dan mendoakan agar sang presiden bisa sehat selalu begitu ya. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang sudah sangat dinantikan oleh banyak pihak begitu Tribuners dan terbaru kabarnya ini juga akan secepatnya dilaksanakan begitu ya berdasarkan keterangan dari Mbak Puan Maharani. Begitupun dengan konfirmasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga menegaskan bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo memang teragenda akan melakukan pertemuan. Tapi mengenai tanggal pastinya Tribuners pihak Gerindra maupun PDIP sendiri masih belum mau membeberkan begitu ya, hanya meminta masyarakat menunggu momen pertemuan kedua tokoh yang akan dilakukan secepatnya ini. Mumpung juga masih momen Lebaran ya Tribuners ya, jadi ada banyak bahasan nih yang juga bisa dilakukan bersama dengan Pak Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, dari informasi ini kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini membuat klarifikasi Tribuners tentang beredarnya kabar bahwa jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia harus punya surat keterangan kepolisian. Kapolri membantah bahwa jurnalis asing ini harus punya SKK begitu ya. Menurutnya jurnalis asing ini tetap bisa melakukan tugasnya meliput di Indonesia tanpa SKK asalkan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Listio Sigit juga menegaskan bahwa surat keterangan kepolisian tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing karena menurutnya jika penjamin tidak mengajukan SKK, SKK tersebut juga tidak akan terbit. Nah, Kapolri ini kemudian mempersilahkan kalau memang ada jurnalisasi yang ingin membuat SKK ya. Tidak hanya itu, Kapolri ini juga menyebut bahwa jurnalis asing bisa meminta perlindungan polisi jika meliput di wilayah rawan konflik, misalnya di wilayah Papua. Ini munculnya ada kabar bahwa memang jurnalis harus punya surat keterangan kepolisian ini ya Tribuners ya. Ini tuh sebelumnya viral di media sosial dan kemudian menuai sorotan dari sejumlah lembaga masyarakat. Namun kemudian sudah langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dalam hal ini langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari kabar ini kita lanjut lagi ke informasi lainnya Tribuners. Sempat viral kemarin ya sosok Sugianto. Ini adalah pekerja migran Indonesia yang menyelamatkan seorang lansia dari kebakaran hutan di wilayah Korea Selatan Tribuners. Setelah aksinya ini menuai
pujian dari berbagai pihak. Sugianto ini dikabarkan mendapatkan penghargaan Tribuners dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding begitu ya. Dari pemberitaan sendiri yang ada Tribuners, rencana pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Menteri Karding saat melakukan video call dengan Sugianto secara langsung. Nah, beliau ini berjanji bahwa pemerintah Indonesia nantinya akan memberikan penghargaan kepada Sugianto melalui keluarga yang ada di Indramayu, Jawa Barat, Tribuners. Karding ini juga mengatakan apa yang dilakukan Sugianto ini bisa menjadi contoh bagi semua orang begitu ya, yang kemudian bisa menginspirasi juga Tribuners. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menjadikan Sugianto ini sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Bahkan Karding juga berjanji akan membantu Sugianto untuk mendapatkan visa F2 seperti yang dijanjikan oleh pemerintah Korea Selatan. Menanggapi hal ini, Tribuners, Sugianto juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas perhatian pemerintah Indonesia, termasuk yang disampaikan langsung melalui Menteri Karding. Di kesempatan yang sama juga Tribuners, Sugianto ini sempat cerita begitu ya bagaimana kronologi dirinya ini membantu menyelamatkan lansia dari kebakaran hutan di Korea Selatan. Ketika itu Sugianto menyebut dirinya mengevakuasi lansia dari kebakaran hutan dengan menggendongnya kurang lebih 150 meter menjauh dari titik api, dan aksinya ini juga menjadi sorotan dan kemudian viral hingga membuat Sugianto ini masuk ke dalam pemberitaan-pemberitaan di Korea Selatan. Dari kabar ini kita lanjut lagi ya Tribuners ya ke informasi lainnya. Ini update terbaru soal gempa yang terjadi di wilayah Myanmar. Pada Kamis 3 April jumlah korban meninggal dunia dalam gempa Myanmar ini sendiri mencapai 3.085 jiwa Tribuners, dengan lebih dari 4.700 lainnya terluka dan 341 orang lagi masih hilang. Cuaca panas dan juga hujan deras di Myanmar ini justru beresiko memperburuk kondisi kesehatan para korban gempa Tribuners yang sekarang ini mengungsi di luar ruangan. Sementara itu, upaya penyelamatan juga semakin sulit dilakukan karena adanya konflik perang saudara yang sampai sekarang sedang berlangsung. Gempa ini mengguncang wilayah yang dihuni sekitar 28 juta orang yang meruntuhkan bangunan termasuk rumah sakit dan juga menghancurkan banyak pemukiman. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini juga memperingatkan Tribuners soal resiko akan meningkatnya wabah penyakit kolera dan juga penyakit lainnya di daerah-daerah yang paling parah terdampak seperti Mandalay, Sagaing dan juga Naypyidaw begitu ya. Selain kolera, penyakit kulit misalnya malaria, bahkan demam berdarah, ini juga menjadi ancaman besar di tengah kondisi yang semakin memburuk ini. Dalam hal ini, WHO sendiri sudah menyiapkan bantuan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 16,5 miliar rupiah, termasuk kantong jenazah untuk mengevakuasi para korban. Kerusakan parah pada fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit yang hancur di Mandalay dan Naypyidaw juga membuat upaya penanganan kesehatan memang cukup sulit begitu ya, dan ribuan orang kehilangan rumah juga terpaksa tinggal di luar ruangan dengan suhu udara yang mencapai 38 derajat Celcius. Sementara rumah sakit darurat juga didirikan di luar ruangan untuk merawat para pasien. Kita juga berharap nantinya banyaknya bantuan dari pihak-pihak lain termasuk negara-negara lain ini bisa membantu seluruh proses evakuasi pasca gempa besar yang terjadi di wilayah Myanmar ini. Dari kabar tersebut kita lanjut lagi Tribuners ke informasi selanjutnya. Peringatan untuk Amerika Serikat Tribuners bahwa Iran bisa mempercepat pembuatan rudal nuklir mereka. Iran ini bisa memperkaya uranium yang cukup hingga mencapai tingkat senjata untuk bisa membuat 5 perangkat nuklir dalam 1 minggu berdasarkan keterangan sejumlah analis. Namun kemampuan Teheran untuk membangun senjata peluncur rudal yang layak kemungkinan akan memakan waktu antara 6 sampai 18 bulan menurut laporan intelijen dari Amerika Serikat, menyusul ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Penasehat senior pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran akan memperoleh senjata semacam ini jika diserang oleh Amerika
Amerika Serikat. Hal ini menjadikan bulan-bulanan mendatang sebagai periode krusial ya Tribuners ya bagi kawasan tersebut yang mana memang potensi konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat ini semakin besar. Meskipun tidak ada satupun sentrifuge Iran yang memperkaya uranium hingga ke tingkat 90% yang mendefinisikan material kelas senjata Tribuners, Iran sendiri diketahui punya persediaan yang diperkaya hingga 60% begitu ya, yang nantinya bisa digunakan untuk membuat rudal nuklir. Dengan pengayaan ini, Tribuners, bahan bakar yang diterima juga akan lebih besar hingga 5 hulu ledak nuklir dalam waktu 1 minggu atau 8 hulu ledak dalam waktu 2 minggu. Iran sendiri melacak kemampuan negara ini membuat senjata nuklir. Jika dikonfirmasi angka-angka tersebut, Tribuners memang cukup besar meskipun harus diproses lebih lanjut begitu ya menjadi komponen senjata. Nah, konflik atau perang antara saling klaim antara Iran dan juga Amerika Serikat ini terjadi setelah Amerika Serikat sendiri mengerahkan sejumlah pesawat siluman begitu ya yang kemudian diprediksi akan digunakan untuk menyerang situs nuklir Iran. Sementara itu Iran sendiri tidak tinggal diam Tribuners. Iran mengatakan sudah memodifikasi kapal menjadi kapal induk begitu ya yang nantinya juga akan memperkuat diri dengan rudal nuklir yang tidak terdefinisi dan nantinya bisa meledakkan wilayah atau titik terpencil di Samudra Hindia yang saat ini dipakai oleh Amerika Serikat untuk menyimpan sejumlah pesawat pembom mereka. Kita lanjut lagi dari isu internasional ini ke informasi selanjutnya, Tribuners. Amerika Serikat sendiri mengirimkan tim tanggap bencana ya yang terdiri dari 3 orang untuk membantu korban gempa di Myanmar. Nah, jumlah ini tidak sebanding Tribuners dengan jumlah bantuan yang dikirimkan oleh Rusia maupun China yang sama-sama merupakan negara besar begitu ya. Kedua negara ini lebih dulu mengirim ratusan relawan termasuk petugas medis untuk membantu mengevakuasi korban gempa dari reruntuhan. Untuk itu, ex-pimpinan bantuan bencana di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ini mengkritik habis keputusan dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Adapun tim yang jauh lebih besar yang terdiri dari para ahli pencarian dan penyelamatan Tiongkok dan Rusia ini sudah berada di negara tersebut selama berhari-hari, tapi Amerika Serikat sendiri bahkan tidak mengerahkan banyak bantuan tenaga begitu ya untuk bisa membantu evakuasi yang terjadi di Myanmar sendiri. Jumlah korban meninggal dunia sendiri menurut junta penguasa Myanmar Tribuner sudah mencapai lebih dari 3.000 jiwa, namun model prediktif survei geologi Amerika Serikat ini memperkirakan bahwa angka tersebut pada akhirnya bisa mencapai 10.000 jiwa. Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mensurvei kerusakan akibat gempa di Myanmar pada hari Selasa ini juga mendesak masyarakat untuk bisa meningkatkan bantuan mereka sebelum musim hujan yang semakin dekat bisa memperburuk kondisi yang memang sudah mengerikan. Nah, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar mengumumkan sudah memberikan sumbangan bantuan hingga 2 juta US dollar begitu Tribuners. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tony Brush juga bilang kalau tim penilai yang terdiri dari 3 orang ini akan mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak masyarakat termasuk tempat tinggal darurat, makanan, kebutuhan medis dan juga akses air. Tapi jumlah ini dinilai terlalu kecil Tribuners dari banyaknya pihak-pihak terkait di Amerika Serikat yang sedianya bisa membantu untuk turun langsung ke wilayah Myanmar untuk mengevakuasi para korban. Demikian Tribuners update informasi kita dalam Tribun News update kali ini. Terima kasih banyak sudah bersama Indila Irda. Nanti kita akan ketemu lagi untuk update informasi lainnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun News Update pagi hari ini Tribuners bareng sama Nila Irda kembali nemenin kamu ya selama 30 menit ke depan. Selamat Lebaran Tribuners. Hari ini sudah kembali lagi Nila bakalan update informasi terkini buat Tribuners yang mungkin hari ini masih beraktivitas, masih lebaran atau udah liburan gitu ya. Jadi kita langsung aja mulai ini dari berbagai case ya Tribuners ya, mulai dari isu nasional, internasional, kriminal, regional. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama. Kabar duka nih Tribuners menyelimuti kepolisian daerah Polda Maluku karena Panit Intelkam Polsek Wahai yaitu Bribka Husni Abdullah dilaporkan gugur saat menjalankan tugas pengamanan bentrok antar warga di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis 3 April 2025. Dari informasi Tribuners, Bribka Husni Abdullah ini dikonfirmasi oleh Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Maluku bahwa memang gugurnya almarhum karena insiden yang menewaskan sejumlah orang begitu ya. Jadi diketahui bahwa memang anggota Polsek Wahai ini menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal hingga meninggal dunia. Bentrok ini Tribuners menelan korban jiwa yang terjadi antara warga desa Sawai dan juga dusun Rumah Olat Kabupaten Maluku Tengah. Aibda Husni Abdullah saat itu diketahui tengah bertugas di lokasi untuk mengamankan situasi ya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih parah. Nah, pihak Polda Maluku juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Polres Maluku Tengah dan juga Polsek Wahai terkait kronologis kejadian secara detail dan juga tindak lanjut yang akan diambil dalam kasus ini. Gugurnya Aibda Husni Abdullah ini menambah daftar panjang ya Tribuners ya aparat kepolisian yang menjadi korban saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian tentunya Tribuners nantinya akan melakukan investigasi mendalam terkait insiden ini untuk mengungkap pelaku penembakan dan apa sebenarnya motif dibalik penembakan tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya. Insiden ini diketahui terjadi saat dua kelompok pemuda di Seram Utara, Maluku Tengah ini terlibat bentrok ya Tribuners ya. Dari informasi yang terjadi, bentrokan sendiri antara kelompok desa Sawai dengan warga dari Rumah Olat yang terjadi sejak pagi dan sudah ada korban jiwa atas insiden ini. Bupati Maluku Tengah Awad Amir Zulkarnain juga membenarkan adanya bentrokan tersebut. Sementara dari konfirmasi Tribuners bahwa memang diharapkan bentrokan ini situasinya bisa meredam karena memang momennya adalah momen Lebaran ya yang harusnya diisi dengan banyak silaturahmi sesama bersaudara. Nah, update terkini yang bisa kita informasikan juga bahwa memang kondisi di lokasi memang sudah mulai kondusif Tribuners dan sekarang pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan peredaman kondisi di lapangan begitu ya, termasuk juga mendalami apa motif dibalik penembakan yang menewaskan seorang anggota kepolisian ini. Dari kabar tersebut, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners ingat sosok Sandi Butar-Butar. Nah, ini ternyata Sandi Butar-Butar sudah dipecat kembali. Artinya sudah 2 kali mendapatkan surat pemecatan dari petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok ya, Tribuners ya. Sebelumnya, setelah dipecat pertama kali, Sandi Butar-Butar ini dibantu oleh Wali Kota Depok pun juga Gubernur Jawa Barat untuk bisa bekerja kembali sebagai petugas P3K. Dan kita juga jadi ingat nih Tribuners bahwa sebelum dipecat untuk kedua kalinya, Sandi Butar-Butar ini sudah pernah mendapatkan nasihat langsung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini Tribuners menuturkan bahwa sedianya Sandi Butar-Butar ini lebih banyak bekerja saja begitu ya daripada kemudian bekerja hanya dengan mulut. Bersama dengan kuasa hukumnya Diolopa Yumara, Sandi ini sempat berkunjung ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Pertemuan ini juga berisi cerita Sandi mengenai perjalanan karirnya sebagai anggota Damkar Depok, termasuk pengalamannya menjadi korban perundungan, gaji yang dipotong, sampai dengan kondisi alat pemadam kebakaran yang memprihatinkan. Deddy Mulyadi yang menanggapi
curhatan ini juga kemudian memberikan nasihat jika Sandi Butar-Butar kembali bekerja sebagai petugas damkar ini memang harus jangan terlalu banyak mengoceh keluar begitu ya, karena pimpinan juga pasti akan pusing. Sehingga Sandi sendiri mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapatkan anggota damkar ini sudah nyaman. Orang nomor satu di Jawa Barat ini, KDM juga menuturkan bahwa dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran di Kota Depok. Sandi Putar-Putar sendiri sekarang ini sudah dipecat ya Tribuners ya setelah mendapatkan 4 kali surat peringatan ketika kembali bekerja di instansi tersebut dengan status sebagai P3K. SP pertama terbit pada 13 Maret karena diduga adanya pelanggaran aturan yang tidak masuk kerja pada hari piket. Kemudian SP kedua ini terbit pada 17 Maret yang menyebut kalau Sandi ini lalai dan tidak mengikuti apel pagi. Kemudian SP ketiga pada 18 Maret diduga bahwa Sandi Butar-Butar ini melanggar pemakaian fasilitas Dinas Damkar tanpa izin. Begitu. Kemudian SP keempat pada 20 Maret adalah karena membagikan informasi yang berkaitan soal tugas dan kewajiban kedinasan kepada pihak luar tanpa adanya izin dari atasan. Sehingga secara resmi kemudian Sandi Butar-Butar ini sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas Damkar Kota Depok meskipun sebelumnya sempat diusahakan untuk bisa bekerja kembali. Kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kasus tewasnya jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yaitu Juwita 23 tahun begitu ya, sampai sekarang masih menjadi sorotan publik. Juwita sendiri diduga dibunuh oleh calon suaminya, Tribuners, yaitu Jumran alias J, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur yang berpangkat Klasik 1. Terbaru Tribuners, muncul dugaan bahwa J ini bukan satu-satunya pelaku dalam kasus pembunuhan Juwita. Dugaan ini muncul setelah penyidik Detasmen Polisi Militer atau Denpom Lanal Banjarmasin mengamankan 2 barang bukti baru berupa 1 unit sepeda motor dan juga 1 unit mobil. Tim kuasa hukum keluarga korban juga minta penyidik untuk kemudian mengembangkan proses penyidikan kasus ini. Pazri juga melalui kuasa hukum keluarga korban yaitu Muhammad Pazri ini mengatakan bahwa pihaknya menduga ada keterlibatan orang lain Tribuners dalam kasus tewasnya Juwita. Pazri ini juga meminta penyidik Denpom Lanal Banjarmasin untuk kemudian memeriksa kembali seluruh rekaman CCTV di sepanjang rute tempat jasad korban ini ditemukan. Juwita sendiri adalah kontributor media online di wilayah Banjarbaru, Martapura, Kalsel ya Tribuners ya, yang mana jasadnya ini ditemukan di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang Banjarbaru pada hari Sabtu 22 Maret lalu. Nah, J atau calon suami dari Juwita ini kemudian diduga menjadi pelaku pembunuhan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan sekarang juga sudah ditahan di Denpom Lanal Banjarmasin setelah mengakui perbuatannya. Tapi kemudian kasus ini semakin berkembang ya Tribuners ya untuk mengungkap apa motifnya, kemudian bagaimana kemudian Juwita ini terbunuh, kronologisnya seperti apa, dan apa sebenarnya siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Dari kabar regional itu kita beralih ke informasi selanjutnya dari isu politik Tribuners. Seperti yang kita tahu bahwa putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Mas Didit atau Ragowo Hedi Prasetyo begitu ya. Ini nih sowan atau berkunjung ke beberapa petinggi elit dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, Mas Didit ini kemudian dinilai bisa diterima seluruh kalangan ya Tribuners ya, termasuk pujian ini juga dilontarkan oleh Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Gibran membenarkan bahwa Didit sejak di Jakarta memang telah memberitahu dirinya akan bertolak ke Solo diantaranya untuk sowan ke kediaman Pak Jokowi, kemudian juga sowan ke kediaman Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, termasuk juga datang ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya Tribuners ya. Mas Gibran pun berkelakar bahwa dirinya ini kalah cepat dari Didit Prabowo yang lebih dulu bisa sungkem kepada sang ayah begitu ya. Didit Prabowo sendiri disebut bisa diterima semua pihak seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Bahkan Didit Prabowo ini juga di mata Mas Gibran adalah sosok yang hangat kepada seluruh orang begitu Tribuners. Kemudian Mas Gibran juga mencontohkan ketika perayaan ulang tahun beberapa waktu lalu
Didit Prabowo ini bisa mempertemukan anak-anak Presiden RI dari masa ke masa. Mas Gibran juga menyebut apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini begitu luar biasa dan kemudian patut diapresiasi begitu ya, karena Mas Didit ini bisa mewakili sang ayah begitu untuk bisa menjaga hubungan baik dengan seluruh mantan presiden di tanah air ini. Seperti yang diketahui juga nih Tribuners bahwa memang Mas Didit ini mengikuti open house ya di Istana Negara dan kemudian bertolak ke Solo untuk sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Senin 31 Maret 2025 siang. Dan yang menjadi sorotan adalah momen dari Mas Didit ini berfoto bersama ya dengan sejumlah petinggi publik yang disowani begitu termasuk dengan Pak Jokowi, Bu Mega dan juga Bapak SBY itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi Tribuners ke informasi selanjutnya masih berkaitan soal isu politik begitu ya. Pada momen Lebaran tahun 2025 ini Tribuners, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI kelima Bu Megawati Soekarno Putri ternyata hampir sempat berkomunikasi melalui sambungan video call, panggilan video. Tapi sayangnya hal tersebut belum jadi terlaksana. Hal ini gagal Tribuners karena memang Mas Didit yang ketika itu sowan ke kediaman Bu Mega ini harus pergi atau meninggalkan rumah Megawati untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Mas Didit ini sebelumnya datang ke rumah Megawati dan bersilaturahmi pada hari pertama Lebaran yaitu tanggal 31 ya. Dan disampaikan juga oleh Mbak Puan atau Ketua DPR Puan Maharani ini juga mengatakan bahwa ada rencana bahwa memang Pak Prabowo ini akan video call dengan Bu Megawati ketika Mas Didit ini ada di kediaman Bu Mega. Tapi kemudian harus cepat-cepat pergi untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Megawati sendiri juga menitipkan salam kepada Prabowo Subianto melalui Mas Didit dan mendoakan agar sang presiden bisa sehat selalu begitu ya. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang sudah sangat dinantikan oleh banyak pihak begitu Tribuners dan terbaru kabarnya ini juga akan secepatnya dilaksanakan begitu ya berdasarkan keterangan dari Mbak Puan Maharani. Begitupun dengan konfirmasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga menegaskan bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo memang teragenda akan melakukan pertemuan. Tapi mengenai tanggal pastinya Tribuners pihak Gerindra maupun PDIP sendiri masih belum mau membeberkan begitu ya, hanya meminta masyarakat menunggu momen pertemuan kedua tokoh yang akan dilakukan secepatnya ini. Mumpung juga masih momen Lebaran ya Tribuners ya, jadi ada banyak bahasan nih yang juga bisa dilakukan bersama dengan Pak Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, dari informasi ini kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini membuat klarifikasi Tribuners tentang beredarnya kabar bahwa jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia harus punya surat keterangan kepolisian. Kapolri membantah bahwa jurnalis asing ini harus punya SKK begitu ya. Menurutnya jurnalis asing ini tetap bisa melakukan tugasnya meliput di Indonesia tanpa SKK asalkan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Listio Sigit juga menegaskan bahwa surat keterangan kepolisian tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing karena menurutnya jika penjamin tidak mengajukan SKK, SKK tersebut juga tidak akan terbit. Nah, Kapolri ini kemudian mempersilahkan kalau memang ada jurnalisasi yang ingin membuat SKK ya. Tidak hanya itu, Kapolri ini juga menyebut bahwa jurnalis asing bisa meminta perlindungan polisi jika meliput di wilayah rawan konflik, misalnya di wilayah Papua. Ini munculnya ada kabar bahwa memang jurnalis harus punya surat keterangan kepolisian ini ya Tribuners ya. Ini tuh sebelumnya viral di media sosial dan kemudian menuai sorotan dari sejumlah lembaga masyarakat. Namun kemudian sudah langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dalam hal ini langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari kabar ini kita lanjut lagi ke informasi lainnya Tribuners. Sempat viral kemarin ya sosok Sugianto. Ini adalah pekerja migran Indonesia yang menyelamatkan seorang lansia dari kebakaran hutan di wilayah Korea Selatan, Tribuners. Setelah aksinya ini menuai
pujian dari berbagai pihak, Sugianto ini dikabarkan mendapatkan penghargaan Tribuners dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding begitu ya. Dari pemberitaan sendiri yang ada Tribuners, rencana pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Menteri Karding saat melakukan video call dengan Sugianto secara langsung. Nah, beliau ini berjanji bahwa pemerintah Indonesia nantinya akan memberikan penghargaan kepada Sugianto melalui keluarga yang ada di Indramayu, Jawa Barat, Tribuners. Karding ini juga mengatakan apa yang dilakukan Sugianto ini bisa menjadi contoh bagi semua orang begitu ya, yang kemudian bisa menginspirasi juga Tribuners. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menjadikan Sugianto ini sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Bahkan Karding juga berjanji akan membantu Sugianto untuk mendapatkan visa F2 seperti yang dijanjikan oleh pemerintah Korea Selatan. Menanggapi hal ini, Tribuners, Sugianto juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas perhatian pemerintah Indonesia, termasuk yang disampaikan langsung melalui Menteri Karding. Di kesempatan yang sama juga Tribuners, Sugianto ini sempat cerita begitu ya bagaimana kronologi dirinya ini membantu menyelamatkan lansia dari kebakaran hutan di Korea Selatan. Ketika itu Sugianto menyebut dirinya mengevakuasi lansia dari kebakaran hutan dengan menggendongnya kurang lebih 150 meter menjauh dari titik api, dan aksinya ini juga menjadi sorotan dan kemudian viral hingga membuat Sugianto ini masuk ke dalam pemberitaan-pemberitaan di Korea Selatan. Dari kabar ini kita lanjut lagi ya, Tribuners ya, ke informasi lainnya. Ini update terbaru soal gempa yang terjadi di wilayah Myanmar. Pada Kamis 3 April, jumlah korban meninggal dunia dalam gempa Myanmar ini sendiri mencapai 3.085 jiwa, Tribuners, dengan lebih dari 4.700 lainnya terluka dan 341 orang lagi masih hilang. Cuaca panas dan juga hujan deras di Myanmar ini justru beresiko memperburuk kondisi kesehatan para korban gempa, Tribuners, yang sekarang ini mengungsi di luar ruangan. Sementara itu, upaya penyelamatan juga semakin sulit dilakukan karena adanya konflik perang saudara yang sampai sekarang sedang berlangsung. Gempa ini mengguncang wilayah yang dihuni sekitar 28 juta orang, yang meruntuhkan bangunan termasuk rumah sakit dan juga menghancurkan banyak pemukiman. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini juga memperingatkan Tribuners soal resiko akan meningkatnya wabah penyakit kolera dan juga penyakit lainnya di daerah-daerah yang paling parah terdampak seperti Mandalay, Sagaing dan juga Naypyidaw begitu ya. Selain kolera, penyakit kulit misalnya malaria, bahkan demam berdarah, ini juga menjadi ancaman besar di tengah kondisi yang semakin memburuk ini. Dalam hal ini, WHO sendiri sudah menyiapkan bantuan senilai 1 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 16,5 miliar rupiah, termasuk kantong jenazah untuk mengevakuasi para korban. Kerusakan parah pada fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit yang hancur di Mandalay dan Naypyidaw juga membuat upaya penanganan kesehatan memang cukup sulit begitu ya, dan ribuan orang kehilangan rumah juga terpaksa tinggal di luar ruangan dengan suhu udara yang mencapai 38 derajat Celcius. Sementara rumah sakit darurat juga didirikan di luar ruangan untuk merawat para pasien. Kita juga berharap nantinya banyaknya bantuan dari pihak-pihak lain termasuk negara-negara lain ini bisa membantu seluruh proses evakuasi pasca gempa besar yang terjadi di wilayah Myanmar ini. Dari kabar tersebut kita lanjut lagi Tribuners ke informasi selanjutnya. Peringatan untuk Amerika Serikat, Tribuners, bahwa Iran bisa mempercepat pembuatan rudal nuklir mereka. Iran ini bisa memperkaya uranium yang cukup hingga mencapai tingkat senjata untuk bisa membuat 5 perangkat nuklir dalam 1 minggu berdasarkan keterangan sejumlah analis. Namun kemampuan Teheran untuk membangun senjata peluncur rudal yang layak kemungkinan akan memakan waktu antara 6 sampai 18 bulan menurut laporan intelijen dari Amerika Serikat, menyusul ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya. Penasehat senior pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan bahwa Iran akan memperoleh senjata semacam ini jika diserang oleh Amerika
Amerika Serikat. Hal ini menjadikan bulan-bulanan mendatang sebagai periode krusial ya Tribuners ya bagi kawasan tersebut yang mana memang potensi konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat ini semakin besar. Meskipun tidak ada satupun sentrifuge Iran yang memperkaya uranium hingga ke tingkat 90% yang mendefinisikan material kelas senjata Tribuners, Iran sendiri diketahui punya persediaan yang diperkaya hingga 60% begitu ya, yang nantinya bisa digunakan untuk membuat rudal nuklir. Dengan pengayaan ini, Tribuners, bahan bakar yang diterima juga akan lebih besar hingga 5 hulu ledak nuklir dalam waktu 1 minggu atau 8 hulu ledak dalam waktu 2 minggu. Iran sendiri melacak kemampuan negara ini membuat senjata nuklir. Jika dikonfirmasi angka-angka tersebut, Tribuners memang cukup besar meskipun harus diproses lebih lanjut begitu ya menjadi komponen senjata. Nah, konflik atau perang antara saling klaim antara Iran dan juga Amerika Serikat ini terjadi setelah Amerika Serikat sendiri mengerahkan sejumlah pesawat siluman begitu ya yang kemudian diprediksi akan digunakan untuk menyerang situs nuklir Iran. Sementara itu Iran sendiri tidak tinggal diam, Tribuners. Iran mengatakan sudah memodifikasi kapal menjadi kapal induk begitu ya yang nantinya juga akan memperkuat diri dengan rudal nuklir yang tidak terdefinisi dan nantinya bisa meledakkan wilayah atau titik terpencil di Samudra Hindia yang saat ini dipakai oleh Amerika Serikat untuk menyimpan sejumlah pesawat pembom mereka. Kita lanjut lagi dari isu internasional ini ke informasi selanjutnya, Tribuners. Amerika Serikat sendiri mengirimkan tim tanggap bencana ya yang terdiri dari 3 orang untuk membantu korban gempa di Myanmar. Nah, jumlah ini tidak sebanding Tribuners dengan jumlah bantuan yang dikirimkan oleh Rusia maupun China yang sama-sama merupakan negara besar begitu ya. Kedua negara ini lebih dulu mengirim ratusan relawan termasuk petugas medis untuk membantu mengevakuasi korban gempa dari reruntuhan. Untuk itu, ex-pimpinan bantuan bencana di Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat ini mengkritik habis keputusan dari Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Adapun tim yang jauh lebih besar yang terdiri dari para ahli pencarian dan penyelamatan Tiongkok dan Rusia ini sudah berada di negara tersebut selama berhari-hari, tapi Amerika Serikat sendiri bahkan tidak mengerahkan banyak bantuan tenaga begitu ya untuk bisa membantu evakuasi yang terjadi di Myanmar sendiri. Jumlah korban meninggal dunia sendiri menurut junta penguasa Myanmar Tribuners sudah mencapai lebih dari 3.000 jiwa, namun model prediktif survei geologi Amerika Serikat ini memperkirakan bahwa angka tersebut pada akhirnya bisa mencapai 10.000 jiwa. Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mensurvei kerusakan akibat gempa di Myanmar pada hari Selasa ini juga mendesak masyarakat untuk bisa meningkatkan bantuan mereka sebelum musim hujan yang semakin dekat bisa memperburuk kondisi yang memang sudah mengerikan. Nah, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar mengumumkan sudah memberikan sumbangan bantuan hingga 2 juta US dollar begitu Tribuners. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tony Brush juga bilang kalau tim penilai yang terdiri dari 3 orang ini akan mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak masyarakat termasuk tempat tinggal darurat, makanan, kebutuhan medis dan juga akses air. Tapi jumlah ini dinilai terlalu kecil Tribuners dari banyaknya pihak-pihak terkait di Amerika Serikat yang sedianya bisa membantu untuk turun langsung ke wilayah Myanmar untuk mengevakuasi para korban. Demikian Tribuners, update informasi kita dalam Tribun News update kali ini. Terima kasih banyak sudah bersama Indila Irda. Nanti kita akan ketemu lagi untuk update informasi lainnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribun News Update pagi hari ini Tribuners bareng sama Nila Irda kembali nemenin kamu ya selama 30 menit ke depan. Selamat Lebaran Tribuners. Hari ini sudah kembali lagi Nila bakalan update informasi terkini buat Tribuners yang mungkin hari ini masih beraktivitas, masih lebaran atau udah liburan gitu ya. Jadi kita langsung aja mulai ini dari berbagai case ya Tribuners ya, mulai dari isu nasional, internasional, kriminal, regional. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama. Kabar duka nih Tribuners menyelimuti kepolisian daerah Polda Maluku karena Panit Intelkam Polsek Wahai yaitu Bribka Husni Abdullah dilaporkan gugur saat menjalankan tugas pengamanan bentrok antar warga di Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis 3 April 2025. Dari informasi Tribuners, Bribka Husni Abdullah ini dikonfirmasi oleh Kaur Penum Subdit Penmas Bid Humas Polda Maluku bahwa memang gugurnya almarhum karena insiden yang menewaskan sejumlah orang begitu ya. Jadi diketahui bahwa memang anggota Polsek Wahai ini menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal hingga meninggal dunia. Bentrok ini Tribuners menelan korban jiwa yang terjadi antara warga desa Sawai dan juga dusun Rumah Olat Kabupaten Maluku Tengah. Aibda Husni Abdullah saat itu diketahui tengah bertugas di lokasi untuk mengamankan situasi ya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih parah. Nah, pihak Polda Maluku juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Polres Maluku Tengah dan juga Polsek Wahai terkait kronologis kejadian secara detail dan juga tindak lanjut yang akan diambil dalam kasus ini. Gugurnya Aibda Husni Abdullah ini menambah daftar panjang ya Tribuners ya aparat kepolisian yang menjadi korban saat menjalankan tugas menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Pihak kepolisian tentunya Tribuners nantinya akan melakukan investigasi mendalam terkait insiden ini untuk mengungkap pelaku penembakan dan apa sebenarnya motif dibalik penembakan tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum pasti kebenarannya. Insiden ini diketahui terjadi saat dua kelompok pemuda di Seram Utara, Maluku Tengah ini terlibat bentrok ya Tribuners ya. Dari informasi yang terjadi, bentrokan sendiri antara kelompok desa Sawai dengan warga dari Rumah Olat yang terjadi sejak pagi dan sudah ada korban jiwa atas insiden ini. Bupati Maluku Tengah Awad Amir Zulkarnain juga membenarkan adanya bentrokan tersebut. Sementara dari konfirmasi Tribuners bahwa memang diharapkan bentrokan ini situasinya bisa meredam karena memang momennya adalah momen Lebaran ya yang harusnya diisi dengan banyak silaturahmi sesama bersaudara. Nah, update terkini yang bisa kita informasikan juga bahwa memang kondisi di lokasi memang sudah mulai kondusif Tribuners dan sekarang pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan peredaman kondisi di lapangan begitu ya, termasuk juga mendalami apa motif dibalik penembakan yang menewaskan seorang anggota kepolisian ini. Dari kabar tersebut, kita beralih lagi ke informasi selanjutnya. Tribuners ingat sosok Sandi Butar-Butar. Nah, ini ternyata Sandi Butar-Butar sudah dipecat kembali. Artinya sudah 2 kali mendapatkan surat pemecatan dari petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok ya, Tribuners ya. Sebelumnya, setelah dipecat pertama kali, Sandi Butar-Butar ini dibantu oleh Wali Kota Depok pun juga Gubernur Jawa Barat untuk bisa bekerja kembali sebagai petugas P3K. Dan kita juga jadi ingat nih Tribuners bahwa sebelum dipecat untuk kedua kalinya, Sandi Butar-Butar ini sudah pernah mendapatkan nasihat langsung dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini Tribuners menuturkan bahwa sedianya Sandi Butar-Butar ini lebih banyak bekerja saja begitu ya daripada kemudian bekerja hanya dengan mulut. Bersama dengan kuasa hukumnya Diolo Yumara, Sandi ini sempat berkunjung ke kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Pertemuan ini juga berisi cerita Sandi mengenai perjalanan karirnya sebagai anggota Damkar Depok, termasuk pengalamannya menjadi korban perundungan, gaji yang dipotong, sampai dengan kondisi alat pemadam kebakaran yang memprihatinkan. Deddy Mulyadi yang menanggapi
curhatan ini juga kemudian memberikan nasihat jika Sandi Butar-Butar kembali bekerja sebagai petugas damkar ini memang harus jangan terlalu banyak mengoceh keluar begitu ya, karena pimpinan juga pasti akan pusing. Sehingga Sandi sendiri mengaku dirinya tidak akan aktif bersuara bila fasilitas yang didapatkan anggota damkar ini sudah nyaman. Orang nomor satu di Jawa Barat ini, KDM juga menuturkan bahwa dirinya akan meminta untuk segera memperbaiki manajerial pengelolaan pemadam kebakaran di Kota Depok. Sandi Putar-Putar sendiri sekarang ini sudah dipecat ya Tribuners ya setelah mendapatkan 4 kali surat peringatan ketika kembali bekerja di instansi tersebut dengan status sebagai P3K. SP pertama terbit pada 13 Maret karena diduga adanya pelanggaran aturan yang tidak masuk kerja pada hari piket. Kemudian SP kedua ini terbit pada 17 Maret yang menyebut kalau Sandi ini lalai dan tidak mengikuti apel pagi. Kemudian SP ketiga pada 18 Maret diduga bahwa Sandi Butar-Butar ini melanggar pemakaian fasilitas Dinas Damkar tanpa izin. Begitu. Kemudian SP keempat pada 20 Maret adalah karena membagikan informasi yang berkaitan soal tugas dan kewajiban kedinasan kepada pihak luar tanpa adanya izin dari atasan. Sehingga secara resmi kemudian Sandi Butar-Butar ini sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas Damkar Kota Depok meskipun sebelumnya sempat diusahakan untuk bisa bekerja kembali. Kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kasus tewasnya jurnalis asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yaitu Juwita 23 tahun begitu ya, sampai sekarang masih menjadi sorotan publik. Juwita sendiri diduga dibunuh oleh calon suaminya, Tribuners, yaitu Jumran alias J, seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur yang berpangkat Kelasi 1. Terbaru Tribuners, muncul dugaan bahwa J ini bukan satu-satunya pelaku dalam kasus pembunuhan Juwita. Dugaan ini muncul setelah penyidik Detasmen Polisi Militer atau Denpom Lanal Banjarmasin mengamankan 2 barang bukti baru berupa 1 unit sepeda motor dan juga 1 unit mobil. Tim kuasa hukum keluarga korban juga minta penyidik untuk kemudian mengembangkan proses penyidikan kasus ini. Pazri juga melalui kuasa hukum keluarga korban yaitu Muhammad Pazri ini mengatakan bahwa pihaknya menduga ada keterlibatan orang lain Tribuners dalam kasus tewasnya Juwita. Pazri ini juga meminta penyidik Denpom Lanal Banjarmasin untuk kemudian memeriksa kembali seluruh rekaman CCTV di sepanjang rute tempat jasad korban ini ditemukan. Juwita sendiri adalah kontributor media online di wilayah Banjarbaru, Martapura, Kalsel ya Tribuners ya, yang mana jasadnya ini ditemukan di tepi jalan arah Kiram dari akses Jalan Gunung Kupang Banjarbaru pada hari Sabtu 22 Maret lalu. Nah, J atau calon suami dari Juwita ini kemudian diduga menjadi pelaku pembunuhan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan sekarang juga sudah ditahan di Denpom Lanal Banjarmasin setelah mengakui perbuatannya. Tapi kemudian kasus ini semakin berkembang ya Tribuners ya untuk mengungkap apa motifnya, kemudian bagaimana kemudian Juwita ini terbunuh, kronologisnya seperti apa, dan apa sebenarnya siapa saja sebenarnya yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Dari kabar regional itu kita beralih ke informasi selanjutnya dari isu politik Tribuners. Seperti yang kita tahu bahwa putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Mas Didit atau Ragowo Hedi Prasetyo begitu ya. Ini nih sowan atau berkunjung ke beberapa petinggi elit dan juga mantan Presiden Republik Indonesia. Nah, Mas Didit ini kemudian dinilai bisa diterima seluruh kalangan ya Tribuners ya, termasuk pujian ini juga dilontarkan oleh Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Gibran membenarkan bahwa Didit sejak di Jakarta memang telah memberitahu dirinya akan bertolak ke Solo diantaranya untuk sowan ke kediaman Pak Jokowi, kemudian juga sowan ke kediaman Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, termasuk juga datang ke kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya Tribuners ya. Mas Gibran pun berkelakar bahwa dirinya ini kalah cepat dari Didit Prabowo yang lebih dulu bisa sungkem kepada sang ayah begitu ya. Didit Prabowo sendiri disebut bisa diterima semua pihak seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri maupun Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Bahkan Didit Prabowo ini juga di mata Mas Gibran adalah sosok yang hangat kepada seluruh orang, begitu Tribuners. Kemudian Mas Gibran juga mencontohkan ketika perayaan ulang tahun beberapa waktu lalu
Didit Prabowo ini bisa mempertemukan anak-anak Presiden RI dari masa ke masa. Mas Gibran juga menyebut apa yang dilakukan oleh Mas Didit ini begitu luar biasa dan kemudian patut diapresiasi begitu ya, karena Mas Didit ini bisa mewakili sang ayah begitu untuk bisa menjaga hubungan baik dengan seluruh mantan presiden di tanah air ini. Seperti yang diketahui juga nih Tribuners bahwa memang Mas Didit ini mengikuti open house ya di Istana Negara dan kemudian bertolak ke Solo untuk sowan ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada hari Senin 31 Maret 2025 siang. Dan yang menjadi sorotan adalah momen dari Mas Didit ini berfoto bersama ya dengan sejumlah petinggi publik yang disowani begitu termasuk dengan Pak Jokowi, Bu Mega dan juga Bapak SBY itu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi Tribuners ke informasi selanjutnya masih berkaitan soal isu politik begitu ya. Pada momen Lebaran tahun 2025 ini Tribuners, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden RI kelima Bu Megawati Soekarno Putri ternyata hampir sempat berkomunikasi melalui sambungan video call, panggilan video. Tapi sayangnya hal tersebut belum jadi terlaksana. Hal ini gagal Tribuners karena memang Mas Didit yang ketika itu sowan ke kediaman Bu Mega ini harus pergi atau meninggalkan rumah Megawati untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 Joko Widodo. Mas Didit ini sebelumnya datang ke rumah Megawati dan bersilaturahmi pada hari pertama Lebaran yaitu tanggal 31 ya. Dan disampaikan juga oleh Mbak Puan atau Ketua DPR Puan Maharani ini juga mengatakan bahwa ada rencana bahwa memang Pak Prabowo ini akan video call dengan Bu Megawati ketika Mas Didit ini ada di kediaman Bu Mega. Tapi kemudian harus cepat-cepat pergi untuk bertolak ke Solo, Jawa Tengah. Megawati sendiri juga menitipkan salam kepada Prabowo Subianto melalui Mas Didit dan mendoakan agar sang presiden bisa sehat selalu begitu ya. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang sudah sangat dinantikan oleh banyak pihak begitu Tribuners, dan terbaru kabarnya ini juga akan secepatnya dilaksanakan begitu ya berdasarkan keterangan dari Mbak Puan Maharani. Begitupun dengan konfirmasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga menegaskan bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo memang teragenda akan melakukan pertemuan. Tapi mengenai tanggal pastinya Tribuners, pihak Gerindra maupun PDIP sendiri masih belum mau membeberkan begitu ya, hanya meminta masyarakat menunggu momen pertemuan kedua tokoh yang akan dilakukan secepatnya ini. Mumpung juga masih momen Lebaran ya Tribuners ya, jadi ada banyak bahasan nih yang juga bisa dilakukan bersama dengan Pak Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Oke, dari informasi ini kita lanjut lagi Tribuners ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini membuat klarifikasi Tribuners tentang beredarnya kabar bahwa jurnalis asing yang ingin meliput di Indonesia harus punya surat keterangan kepolisian. Kapolri membantah bahwa jurnalis asing ini harus punya SKK begitu ya. Menurutnya jurnalis asing ini tetap bisa melakukan tugasnya meliput di Indonesia tanpa SKK asalkan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Listio Sigit juga menegaskan bahwa surat keterangan kepolisian tidak bersifat wajib bagi jurnalis asing karena menurutnya jika penjamin tidak mengajukan SKK, SKK tersebut juga tidak akan terbit. Nah, Kapolri ini kemudian mempersilahkan kalau memang ada jurnalisasi yang ingin membuat SKK ya. Tidak hanya itu, Kapolri ini juga menyebut bahwa jurnalis asing bisa meminta perlindungan polisi jika meliput di wilayah rawan konflik, misalnya di wilayah Papua. Ini munculnya ada kabar bahwa memang jurnalis harus punya surat keterangan kepolisian ini ya Tribuners ya. Ini tuh sebelumnya viral di media sosial dan kemudian menuai sorotan dari sejumlah lembaga masyarakat. Namun kemudian sudah langsung dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, dalam hal ini langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari kabar ini kita lanjut lagi ke informasi lainnya Tribuners. Sempat viral kemarin ya sosok Sugianto. Ini adalah pekerja migran Indonesia yang menyelamatkan seorang lansia dari kebakaran hutan di wilayah Korea Selatan, Tribuners. Setelah aksinya ini menuai
pujian dari berbagai pihak. Sugianto ini dikabarkan mendapatkan penghargaan Tribuners dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Karding begitu ya. Dari pemberitaan sendiri yang ada Tribuners, rencana pemberian penghargaan ini disampaikan oleh Menteri Karding saat melakukan video call dengan Sugianto secara langsung. Nah, beliau ini berjanji bahwa pemerintah Indonesia nantinya akan memberikan penghargaan kepada Sugianto melalui keluarga yang ada di Indramayu, Jawa Barat, Tribuners. Karding ini juga mengatakan apa yang dilakukan Sugianto ini bisa menjadi contoh bagi semua orang begitu ya, yang kemudian bisa menginspirasi juga Tribuners. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan menjadikan Sugianto ini sebagai Duta Pekerja Migran Indonesia atau PMI. Bahkan Karding juga berjanji akan membantu Sugianto untuk mendapatkan visa F2 seperti yang dijanjikan oleh pemerintah Korea Selatan. Menanggapi hal ini, Tribuners, Sugianto juga mengucapkan banyak terima kasih ya atas perhatian pemerintah Indonesia, termasuk yang disampaikan langsung melalui Menteri Karding. Di kesempatan yang sama juga Tribuners, Sugianto ini sempat cerita begitu ya bagaimana kronologi dirinya ini membantu menyelamatkan lansia dari kebakaran hutan di Korea Selatan. Ketika itu Sugianto menyebut dirinya mengevakuasi lansia dari kebakaran hutan dengan menggendongnya kurang lebih 150 meter menjauh dari titik api, dan aksinya ini juga menjadi sorotan dan kemudian viral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.